Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar bahasa komputer. Untuk saat ini kita akan belajar HTML dan CSS menggunakan Proget, teman-teman. Apa itu Proget? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang review dan pengenalan Proget.com. Ini adalah salah satu web pembelajaran bahasa pemrograman yang cukup lengkap menurut saya dan available untuk bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang kesulitan bahasa Inggris juga bisa belajar bahasa pemrograman. Di sini ada banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa dipelajari, ada HTML dan CSS, JavaScript, jQuery, ada Python, Java, ada SQL, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa mempelajari semua materi ini. Namun memang kalau untuk yang free-nya itu di sini terbatas untuk beberapa materi saja teman-teman. Namun jangan khawatir, untuk, teman-teman yang di institusi pendidikan itu untuk sekarang itu ada hak akses penuh, tinggal teman-teman bisa hubungi admin Progetnya, itu caranya atau emailnya ada di video sebelumnya teman-teman ya. Bisa dilihat di, playlist atau di kolom deskripsi. Baik, kalau untuk yang bukan institusi pendidikan, misal pribadi, apakah tetap bisa full akses? Itu bisa teman-teman. Karena memang kalau tidak full akses kita harus bayar sekitar $10 per bulan. Di sini ada pre plan-nya, yang, plus plan-nya seperti apa, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, kalau yang bukan institusi pendidikan, misalnya pribadi, teman-teman bisa lihat di Twitter Proget ID, teman-teman ya. Di sini biasa ada kupon, kupon gratis yang bisa digunakan 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di atau update di Twitternya Proget ya teman-teman ya. Di sini ada kuponnya. Baik, karena, saya sudah daftar di institusi pendidikan, jadi kebetulan saya juga admin, saya akan coba daftar menggunakan akun, lain dan saya akan pilih bahasa Indonesia agar mudah belajarnya untuk karena ini kita akan belajar HTML dan CSS dari awal banget teman-teman ya, oke. Dan kita klik saja karena saya menggunakan link dan di sini ada SMA, atas nama SMA jadi saya bisa full akses. Sekali lagi bagi yang, eee, institusi pendidikan baik SMA ataupun SMK, perguruan tinggi bisa di-email ke, eee, email-nya admin Proget ya teman-teman ya. Oke, saya akan pilih menggunakan email. Oke, sorry kayaknya internetan ya? Oke, udah kayaknya bisa nih. Oke, sebentar. Oke, bisa nih. Oke, kita ulangi lagi. Kita login. Oh, sorry, kita pilih bahasa Indonesia ya, karena nanti biar gampang belajarnya saya pilih bahasa Indonesia dulu. Kita ulangi ya, teman-teman ya. Oke, link yang tadi. Oke, sebentar. Oke, log oke, sorry sorry, karena kita baru baru buat akun ya, saya lupa harusnya daftar saya pakai yang ini. Baik, sudah berhasil gabung, saya pilih bahasa Indonesia ya, biar nanti mudah dalam mengajarkannya teman-teman. Oke, ini, untuk bahasa Indonesia baru 5 bahasa pemrograman dan sudah dikonfirmasi ke admin Progetnya, nanti akan ditambah karena dalam proses translate teman-teman. Jadi, memang yang masih lengkap itu bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia baru 5 bahasa pemrograman, nanti akan diupdate ya. Untuk yang bahasa Inggris sendiri sangat banyak, tadi sudah saya lihat ya, udah kita lihat, nanti teman-teman juga bisa cek di proget.com. Oke, kita lanjut, kita akan belajar yang bahasa Indonesia teman-teman ya. Oke, sebentar kita cek dulu, kita sudah masuk tim belum ya? Oke, sebentar. Sorry sorry sorry.
Baik teman-teman, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi tadi, saya lupa di sebelah biasanya sebelah sini tuh ada timnya. Kalau misalnya belum, kita, buka lagi link yang biasanya dikasih oleh guru atau mungkin dosen nih gitu ya, untuk masuk ke kelas yang institusi dan ini gratis full akses semua materi. Setelah login kita masuk lagi menggunakan link tersebut, kita gabung saja. Oke oke. Nah, ciri-ciri kalau kita sudah masuk ke tim itu di sini ada tim. Nah, saya, atas nama institusi pendidikan. Jadi ini ada Eee, rekapan misal anggotanya itu udah level berapa, jadi ada yang sudah sampai 102, ada yang 94 gitu ya, terus ada yang level 30 gitu ya, dan ini prosesnya sampai Node.js teman-teman. Jadi ini kalau sudah, masuk ke tim ini sudah bisa diakses sampai di sini 4 Juli teman-teman, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi utama ya, kita akan masuk ke HTML dan CSS. Oke, selanjutnya kita masuk ke mulai pelajaran. Oke, sebentar. Di sini untuk HTML dan CSS itu ada 4, 5, ada 3, oke. Ada 4 materi teman-teman dan sisanya ada latihan. Jadi tidak hanya materi saja tapi juga latihan. Di sini ada latihan, eee, 1, latihan 2, latihan 3, ada Flexbox juga. Oke, nanti biar teman-teman nggak pusing kita pilih yang HTML dan CSS 1 dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang HTML dari dasar banget, ya dasar banget sampai yang, cukup banyak fiturnya gitu ya. Nah di sini, fasilitas yang ditawarkan oleh Prograde itu ada slide dulu teman-teman dan slide ini cukup, interaktif juga dan mudah dipelajari. Di sini dijelaskan tentang memulai dengan HTML dan CSS, ada nanti kita akan buat seperti ini ke depannya, terus ini ada tombol next. Oke, dijelaskan juga apa itu HTML dan CSS. Ya dijelaskan karena sebagian besar website itu, menggunakan HTML dan CSS teman-teman. Nah sehingga kita, ya wajib sekali belajar 2 bahasa ini gitu ya, untuk, membuat website. Selanjutnya, nah di sini jelasin cara kerjanya. Nah mari kita mulai pelajari dengan HTML. Nah aturan pertama penulisan kode HTML adalah mengapit teks dengan tag. Nah ini tag teman-teman ya. Jadi ada H1 ini untuk judul biasanya. Nah, kalau yang A itu untuk tautan atau link, gitu. Bedanya kalau link kan biasanya warnanya biru ya. Nah, jadi kalau diklik dia akan mengarah ke link yang lain, gitu. Nah, kalau judul biasanya di-bold. Nah, oke kita next saja. Di sini H1, oh ini penjelasan tentang tag pembuka dan penutup. Nah, ini tag pembuka ya, dan ininya H1. Terus, nah tag penutup itu setiap tag itu dia ada penutupnya dan diawali dengan slash teman-teman. Dia sama H1 juga cuman menggunakan slash H1. Nah ini jangan sampai lupa teman-teman ya, dan setiap HTML pasti ada. Oke kita mulai saja. Nah di sini kita diinstruksikan di sini ada cukup lengkap instruksinya ya teman-teman ya. Ini adalah jawaban Anda yang atau jawaban kita yang belum kita perbaiki. Jadi ini real time kalau kita kerjakan nanti dia akan seperti ini atau enggak. Jadi kita bisa ngecek gitu ya. Oke kita jawab dulu di sini, mari kita langsung mulai proyek HTML pertama Anda. Anda akan menulis kode Anda di editor. Ini editor teman-teman ya. Apa pun yang kita tulis di ini akan muncul di jawaban yang sebelah sini. Nah, ini di instruksinya cukup jelas. Update text hello world dengan H1. Jadi ini bisa kita copy saja teman-teman ya. Bisa kita copy saja, terus kita, klik di sini. Nah, atau teman-teman mau ngetik manual juga boleh banget. Nah, terus kita klik aja di sini. Nah, kalau dia salah di X gitu ya. Kalau udah bener dia hilang X-nya. Terus, nah lihat, di sini jawaban kita sudah langsung kayak gini. Kalau kita mau ngecek, eee, ini udah bener atau belum, kita klik kirim. Kalau salah biasanya misalnya kurang ini ya, kurang penutup, tag penutupnya salah misalnya. Kalau kita kirim, maka dia akan nah kayak gini ya, kita perbaiki dulu. Dan serunya dia menggunakan level teman-teman, di sini ada level kan, lihat. Saya masih level 1 nih karena baru mulai. Nah, untuk
untuk selesai untuk menaikkan level ini kita harus banyak mengerjakan materi dan, latihan. Kita klik saja karena udah bener. Oke, mantap ya, kita sudah level 2 nih. Nah, kita lanjutkan dan ini cukup menarik ya untuk belajar HTML dan CSS menggunakan Prograde ini. Oke, materi kedua kita akan menambah, pengetahuan wawasan tentang tag judul. Jadi judulnya tidak hanya H1 teman-teman, tapi sampai H6. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil, ininya, ukuran hurufnya teman-teman. Nah ini H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kita next saja, oke. Nah, selain judul juga ada paragraf, dimulai dengan, menggunakan huruf P ya. Nah ini artinya dia adalah paragraf. Nah, misalnya kita hapit dengan P, belajar coding, maka dia hurufnya akan jadi seperti ini. Nah, beda banget kan kalau ini H2 ya. Nah, ini adalah paragraf. Oke, kita next saja teman-teman ya. Nah, terus di sini menggunakan judul dan paragraf. Nah, ini kelihatan banget perbedaannya kalau ini adalah H1, H2, H3 ini masih judul juga. Nah, ini adalah P paragraf, jadi lebih kecil ya. Oke, kita next saja lagi. Nah, teks yang diapit oleh tanda seru, nah ini adalah komentar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan komentar, itu bisa menggunakan, tag, terus tanda seru, nah ini adalah komentar. Nah ini tidak akan dianggap atau tidak akan dihitung atau tidak akan dijalankan teman-teman. Jadi tidak akan, keluar di program. Jadi tidak muncul apa-apa di sini kan. Nah, jika tidak ditampilkan. Jadi teman-teman kalau mau harus pakai, eee, tag tag terus, tanda seru, strip-strip, diakhiri dengan strip-strip, eee, apa namanya, namanya ya, tag, penutupnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita next saja. Nah, kita mulai latihan. Nah, di sini kita disuruh menuliskan atau, membuat seperti ini teman-teman nih. Oh iya, kalau kalau misalnya teman mau lihat diperbesar, klik aja ininya nih, maksimalkan, nanti akan kelihatan. Oke, kalau ini jawaban kita yang atas nih, masih kayak gini kan. Nah, bagaimana cara memperbaiki ini? Nah, kita perbaiki yang di sini, teman-teman. Oke, update teks dengan H1, kita ikutin aja, ini bisa dilihat dari sini, ya. Nah, ini ada instruksinya atau teman-teman kalau udah jelas atau mengerti, bisa langsung di sini. Update dengan, apa katanya sini, H1. Oke, biar kelihatan prosesnya lihat di sini ya, kita lihat ya. Nanti dia akan berubah H1, di sini juga H1. Nah, kita lihat proses perubahannya sebelah kanan itu terlihat jelas ya. Oke, saya lupa ini harus pakai itu pakai slash. Ini juga pakai apa nih? Pakai H2. H2 ini judul tapi ukurannya lebih kecil, teman-teman. Oke, di sini kita pakai H2 slash H2. Kita tutup dan ini apit dengan P. Lihat yang ini adalah komentar. Jadi tidak akan dimunculkan di hasil karena dia hanya komentar saja. Oke, ini kita apit dengan P, dia akan menjadi, paragraf biasa, bukan judul teman-teman, dan beda ukurannya dan beda juga, biasanya kalau judul di-bold ya. Oke, ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan permintaan, kita klik kirim saja. Nah, kalau benar, nah nanti akan congratulations, di sini ada pernyataan selamat, kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, untuk video kali ini kita ini dulu aja, nanti kita lanjutkan di tag tautan, kita udah naik di level 2 teman-teman. Nanti di video berikutnya kita masuk ke tag tautan, dan kita lanjutkan di materinya, ini masih banyak ya. Dan tenang saja, nanti akan saya coba jelaskan satu persatu dari materi HTML dan seterusnya SQL, terus React, terus Node.js dan lain sebagainya, ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fatwaroma undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.